Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga karena kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Markus 5 ayat 18 sampai 20. Tertulis demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian hidup lebih kuat daripada teori. Kita bisa saja banyak tahu tentang kebenaran, banyak mengerti tentang Alkitab. Tapi kalau kehidupan kita tidak ada perubahan, tidak menjadi teladan, tidak memberikan inspirasi kebaikan, maka pengetahuan kita tidak akan ada efeknya. Menjadi saksi Kristus sebenarnya dapat dikatakan tidaklah begitu sulit. Kita tidak perlu mempunyai latar belakang teologi untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Apalagi orang-orang yang mendengarkan, mereka tidak perlu sekedar teori, tapi mereka memerlukan kesaksian nyata tentang perubahan hidup kita. Dalam ayat-ayat ini kita membaca tentang seorang yang kerasukan banyak setan yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Peristiwa ini menggemparkan satu desa karena ada sekitar 2.000 ekor babi yang mati karena dirasuk oleh setan-setan yang berpindah dari orang yang tadinya kerasukan itu. Secara ekonomi, nilai dari ribuan babi itu bisa mencapai antara 5 sampai 10 miliar rupiah dalam konteks sekarang ini. Tapi disinilah saudara kita melihat bahwa satu jiwa itu begitu mahal harganya. Tidak dapat dinilai dengan uang. Mungkin jumlah orang yang kita layani hanya 1 orang, tapi itu juga adalah jiwa yang berharga. 1 jiwa bertobat, seluruh sorga bertempik sorak. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan ini ingin mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi melayani. Tapi perintah Tuhan Yesus kepadanya adalah agar dia pulang ke rumahnya dan kepada orang sekampungnya, serta menyampaikan tentang perbuatan kasih Tuhan dalam hidupnya kepada mereka. Tidak semua orang dipanggil Tuhan menjadi pendeta, pastor, atau pelayan Tuhan full time. Jangan merasa diri kita kurang melayani Tuhan kalau kita bekerja bukan di gereja atau di organisasi pelayanan. Dan sebaliknya jangan kita merasa lebih hebat kalau kita bekerja sebagai pelayan Tuhan full time dibandingkan dengan orang-orang lain yang bekerja di berbagai bidang. Tuhan punya panggilan kepada kita masing-masing yang unik. Dan Tuhan mau agar kita semua menjadi saksi-saksinya di tempat di mana kita berada. Di rumah, di lingkungan masyarakat kita, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, dan di mana saja kita berada. Apa yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang lain, tidak usah yang sulit-sulit. Ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyatakanlah perbuatan ajaib Tuhan. Tunjukkanlah bagaimana kita mengalami perubahan setelah percaya kepadanya. Orang-orang akan berubah karena melihat sikap hidup dan perubahan yang terjadi atas kita.
Mari jangan jadi saksi yang mati, yang hanya berteori namun tidak menghidupi firman. Tapi jadilah saksi-saksi yang hidup, di mana firman Tuhan hidup di dalam kita. Mulailah dari keluarga kita sendiri, dan setelah itu keluar kepada orang-orang di sekeliling kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, dan Roh Kuduslah yang akan menjamah hati orang untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca dan renungkan pada saat ini. Lewat kebenaran firman-Mu, kami menyadari bahwa Tuhan menghendaki agar kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan untuk menjadi saksi-Mu, kami tidak perlu menyampaikan yang susah dan sulit. Kami mengerti bahwa yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami, dan bagaimana kasih-Mu itu mengubahkan hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk dapat menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga banyak orang yang mendengar tentang Engkau dan percaya kepada-Mu Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, dan penyertaan-Mu yang sempurna akan selalu menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.